Inilah masing-masing perolehan harta dari ahli waris yang ada. Untuk putra 78 juta dan untuk putri 39 juta. Ingat, Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'id wa 'allimuha fa innaha nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu faraid, kewarisan Islam, dan ajarkanlah, karena sesungguhnya setengah dari ilmu pengetahuan, wa huwa yunsa, bakalan dilupakan, wa huwa awwalu syai' yunza'u min ummati, inilah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Artinya selama ilmu ini ada, maka insya Allah dunia belum kiamat. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz, seorang meninggal dunia meninggalkan istri, ibu, kakek, dan seorang putra, seorang putri. Harta yang ditinggalkan 5 unit PT-PT, 10 unit bentor, ada 2 ruko. Kira-kira nilai semua dari harta yang ditinggalkan 216 juta. Tolong selesaikan kasus ini, Ustaz. Terima kasih. Mari kita selesaikan kasusnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan istri, jadi meninggal dunia dikali, kemudian meninggalkan ibu dan meninggalkan seorang kakek serta seorang putra dan seorang putri. Harta yang ditinggalkan banyak sekali. Ada bentor, ada balik tadi PT-PT, diakumulasi kira-kira 216 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Yang pertama istri, kemudian seorang ibu, kakek, serta 1 putra dan 1 putri. Nah, ini namanya ashabul furud, yang mendapatkan bagian seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Istri mendapatkan 1/8, ibu mendapat 1/6, kakek 1/6, putra dan putri asabat atau baki. Istri dapat 1/8, kenapa? Karena yang meninggal punya keturunan, punya anak atau punya cucu, maka istri mendapatkan 1/8. Jika tidak ada farwaris, tidak ada anak, tidak ada cucu, istri mendapatkan 1/4. Ibu mendapatkan 1/6. Ini karena hadir anak dari yang meninggal. Ini kalau tidak ada, maka ibu bisa mendapatkan 1/3. Kakek juga demikian, mendapatkan 1/6. Tapi dengan catatan, kakek ini mendapatkan 1/6 apabila tidak ada ayahnya yang meninggal. Kalau hadir ayahnya masih hidup, maka kakek tidak mendapatkan bagian karena terhalangi oleh seorang ayah dari yang meninggal. Bagaimana dengan putra putri? Apabila putra hadir, maka saudari-saudarinya itu mendapatkan bagian sisa secara bersama. Ini disebut dengan istilah baki atau asabah. Asabah itu artinya sisa. Sisa dalam aturan kewarisan Islam, bagi putra putri anak dari yang meninggal selamanya mendapatkan sisa harta banyak. Biasanya kan ada sisa sedikit atau sisa mungkin habis. Tapi untuk kewarisan Islam, sisa yang diberikan kepada putra dan putri itu pasti selamanya mendapatkan bagian porsi yang banyak. Setelah kita mendapatkan semua bagian-bagiannya ini, maka cara berikutnya adalah kita mencari asal masalah.
Asal masalah itu artinya kelipatan terkecil yang bisa dibagi habis oleh penyebut yang ada. Penyebut 8, 6, 6. Angka 8 bisa dibagi habis, tapi 8 dengan 6 tidak bisa masuk. Maka setelah kita menelusuri angka yang bisa dibagi, kita temukan 24. 24 bisa dibagi 8 sama dengan 3. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 bagi 6 sama dengan 4. 4 kali 1 dengan 4. Demikian juga kakek 24. Lalu 344 ini disebut dengan saham. Jadi saham yang diperoleh istri untuk nanti dibagi dari harta warisan tirka. 3 untuk istri, ibu, dan kakek masing-masing mendapatkan 4. Bagaimana samanya dengan putra putri? Ini akumulasi dari jumlah saham yang ada. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 24 asal masalah tadi ini dikurangi dengan 11 mendapatkan angka 13 ya. 13 ya. 24 kurang 11 sama dengan 13 ya. Kalau demikian saham untuk putra putri sama dengan 13. Kita mau pastikan apakah saham ini sudah sesuai dengan asal masalah. Karena apabila sudah match antara asal masalah dengan saham, maka tirka 216 juta ini pasti akan terbagi habis, tidak ada tersisa. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4 sama dengan 11. 11 tambah 13 sama dengan 24. Persis ya, jadi saham dengan asal masalah jumlahnya sama 24. Kemudian 216 juta kita bagikan dengan saham yang sudah kita temukan 24. 216 per 24. 216 per 24. 216 bagi 24 kali 3. Ini ya, hapus dulu. Ini ya, kalau kita kalkulator semua ini mendapatkan 27 juta ya, 27 juta. 216 bagi 24 kali 4 mendapatkan kira-kira berapa? 36 ya. Ya. 36 juta. Demikian juga kakek mendapatkan 36 juta. 216 bagi 24 kali 13 ini mendapatkan 117 juta. Nah, kita buktikan apakah angka ini sudah benar habis sesuai dengan tirka yang ada 216 juta. 27 tambah 36 tambah 36 11 117 ya, mendapatkan habis 216 juta. Lalu bagaimana dengan putra putri? Dalam kewarisan Islam, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Jadi putra mendapatkan 2, sementara putri mendapatkan 1. Apakah itu adil? Sebenarnya kewarisan Islam itu luar biasa adilnya. Ya, kita tahu bahwa awal sejarah kewarisan sebelum Islam, perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali, bahkan menjadi harta warisan. Tapi ketika Islam datang, anak, ibu, istri itu mendapatkan bagian. Tapi bagaimana dengan jumlahnya? Kenapa enggak disamaratakan saja? Disitulah letak keadilannya Islam. Alasan para ulama pertama, anak laki-laki itu sebagai penanggung jawab untuk keluarganya, sementara perempuan itu mendapatkan hak dari penanggung jawab dari suaminya.
Karena itu sesungguhnya beban yang dimiliki oleh putra lebih besar daripada beban yang dimiliki oleh seorang putri. Maka bagiannya sangat wajar apabila lebih banyak daripada seorang putri. Alasan yang kedua, ternyata dalam kewarisan Islam itu ada konsep tauliah, perwalian. Maknanya apa? Bahwa apabila ayah meninggal, maka pengganti ayah itu adalah anak putranya. Itu artinya bahwa sebagai wali dari ayah yang telah meninggal, tentu wali itu sebagai pengayom. Artinya apabila saudarinya butuh, maka dua harta yang dimiliki tadi itu masih ada bagian untuk adiknya atau saudari putrinya. Itu luar biasa agama kita. Lalu bagaimana 117 ini dibagi kepada putra dan putri? Mari kita lihat pembagiannya. Hapus dulu ini. Ya, seorang putra ini tadi sebutkan dua, jadi dua kepala. Ya, seorang putri satu, ya, nilainya satu kepala. Harta yang ditinggalkan tadi, sisa dari itu, dari harta yang sudah ditemukan adalah 117 juta. 117 juta. 117 ini dihimpun saham yang ada 2 tambah 1 sama dengan 3. Ya. Maka 117 dibagi 3 kali 2 itu mendapatkan 78 juta. Ya, 117 bagi 3 kali 1 itu mendapatkan 39 juta. Inilah masing-masing perolehan harta dari ahli waris yang ada. Untuk putra 78 juta dan untuk putri 39. Ingat, 78 juta yang dimiliki oleh putra tadi ini, apabila adiknya atau saudarinya membutuhkan, ya berikanlah bagiannya. Terima kasih.